Bertemu kembali dalam channel Infinity Group Official, di mana kita bisa belajar dan berkarya untuk berdiri. Semboyan kami adalah laris. Oke, terima kasih banyak Mas Karisna atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua di pagi hari ini. Terima kasih pertama-tama buat teman-teman yang sudah mendaftarkan diri maupun yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sesuai yang sudah disampaikan oleh Mas Karisna ya, bahwa temanya hari ini itu kita akan membahas seputar virtual reality dan aplikasinya di edukasi pelatihan formal maupun pelatihan non formal. Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya berharap kita ada di dalam suasana sharing dan kita juga di sini akan membahas lebih ke arah umumnya. Tapi saya senang sekali kalau misalkan ada yang memang mempertanyakan secara teknis, dan saya sendiri bersama tim berharap nanti ada kesempatan berikutnya di mana kami akan melaksanakan secara teknis webinar-webinar terkait virtual reality ini. Jadi ya pada kesempatan kali ini kita akan sharing saja dan berharap mendapatkan ya interest atau rasa penasaran dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi kalau gitu kita akan mulai. Saya akan share screen dulu ya, Mas Karisna. Boleh silakan izin untuk share screen-nya. Ya. Jadi mungkin kita dulu. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kemungkinan dan kesempatan untuk melakukan pelatihan virtual di era pandemi. Jadi sebenarnya nggak cuma di era pandemi sih, tapi pada dasarnya dengan kemajuan teknologi yang kita alami sekarang dan juga melalui kemajuan teknologi yang memang selalu berkembang secara global, kita memahami bahwa pada saat optimalnya nanti akan terjadi banyak perubahan-perubahan di kehidupan seharian kita yang tadi awalnya itu biasa kita lakukan secara tradisional, tapi sekarang diubah menjadi ke arah digitalisasi yang kita sebut mungkin biasanya industri 4.0. Nah, pada dasarnya sih ada inovasi ya atau kreativitas itu yang terjadi tanpa perubahan. Mereka yang menginisiasi perubahan akan memiliki kesempatan lebih baik dalam mengendalikan perubahan. Jadi ini hal yang sama nih seperti yang kita hadapi di masa sekarang, di masa pandemi ada COVID-19, tidak ada inovasi atau kreativitas yang terjadi tanpa perubahan. Nah, yang dimaksud adalah ketika terjadi perubahan yang sangat drastis seperti sekarang, tadinya industri misalkan penerbangan atau industri travel, industri hotel, dan sebagainya macam pasar-pasar lainnya yang hidup atau berjalan, dia mulai terdisrupsi oleh terjadinya pandemi dan COVID-19. Nah, mereka yang menginisiasi perubahan, mereka yang bisa berpikir di luar kotak, think out of the box, itu adalah mereka yang memiliki kesempatan yang lebih baik dalam mengendalikan perubahan yang akan terjadi. Nah, pertama kita sedikit quiz dulu. Dari 6 gambar di sini, yang mana aja yang merupakan virtual reality? Nah, dari gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebenarnya mirip-mirip sih, tapi ini merupakan 3 macam hal atau 3 macam teknologi yang cukup berbeda di akarnya. Nah, saya kasih 1 menit untuk menebak kira-kira yang mana. Oke? Kalau misalkan gitu kita tunjukkan hasilnya. Nah, yang disebut virtual reality ini ada di gambar yang dilingkari oleh lingkaran merah. Sedangkan yang di luar dari lingkaran merah tersebut merupakan denominasi atau bisa disebut saudaranya dari virtual reality. Nah, berikutnya kita akan bahas dan kita akan bedah mengenai apa yang yang tadi saya sebut saudara dari virtual reality, perbedaannya apa saja, dan nanti kita akan tunjukkan contoh-contohnya. Nah, sebelum itu kita berangkat dulu dari sejarahnya dulu ya. Sebenarnya virtual reality itu, kalau misalnya kita bicara soal konsep dasarnya, konsep saintifiknya yang terjadi di belakangnya, itu sudah ada dari abad 18, tahun 1840, di mana
konsep pertama terkait stereopsis itu muncul. Sedangkan sekarang kita maju satu abad setelahnya, yaitu di tahun abad 19, mulai muncul ide untuk mengimplementasikan virtual reality itu di industri militer dan industri aviasi. Dalam hal ini, aplikasinya adalah lebih ke arah latihan, di mana kita berusaha memberikan kesempatan yang setara bagi orang-orang yang ingin berlatih di sektor aviasi maupun sektor militer menggunakan virtual reality. Untuk konsep dasarnya sendiri itu dikembangkan banyak dari para pemuka atau para ahli maupun bapak-bapak penemu teknologi komputer pada masanya, seperti contohnya Doug Engelbart dan Ivan Sutherland. Di contoh yang digambar di sebelah kanan bawah itu menunjukkan dulu Bapak Ivan Sutherland, dia mulai membuat yang disebut kacamata VR itu pada tahun 1968 bersama murid penelitiannya. Jadi dia merupakan profesor di suatu universitas dan dia bersama muridnya membangun yang bisa disebut kacamata VR pertama di dunia pada saat itu. Lalu dikembangkan kembali pada tahun 1990, dikonsepkan menjadi media hiburan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini umurnya udah cukup tua ya, berarti pernah dengar Sega atau pernah dengar Atari dan sebagainya. Mereka itu juga mulai masuk ke industri virtual reality, ke teknologi virtual reality, dan mengeksplor bagaimana caranya mereka bisa mengimplementasikan hiburan atau game itu menggunakan virtual reality. Lalu pada masuk ke abad 20, masuk ke abad 21, virtual reality ini mulai diselaraskan, mulai disinonimkan dengan hiburan untuk masyarakat umum. Di mana di gambar kanan atas bisa dilihat Lucky Palmer, dia seseorang dari US yang membangun startup Oculus. Startup Oculus ini merupakan perusahaan yang pertama kali lah bisa disebut dia mempopulerkan kembali kacamata virtual reality kepada pasar konsumer. Jadi pada umur 20 tahun beliau menghasilkan atau mendevelop kacamata VR dan beliau pada tahun 2012 itu dipasarkan juga melalui Kickstarter atau crowdfunding. Nah, berikutnya, ini kalau kita bicara soal sejarah panjang yang kita bagi dari beberapa aspek tahun ya. Di tahun 1840, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Sir Charles Wheatstone, dia memunculkan teori stereopsis, di mana kita sering menemukan lah, misalkan kita punya binokular, atau misalkan kita punya teleskop, di mana ketika kita menggunakan binokular itu sebenarnya kita melihat dari dua kaca yang berbeda, ada lensa kanan dan lensa kiri. Tapi hebatnya teori yang ditemukan Sir Charles Wheatstone ini, sampai dia mendapatkan penghargaan Nobel untuk teorinya, dia membuktikan bahwa ketika kita melihat menggunakan mata kanan dan mata kiri, persepsi kita itu membangun seakan-akan kedua gambar itu ditumpuk menjadi satu, dan itu merupakan konseptual atau merupakan konsep dasar yang diimplementasikan atau yang dibawa oleh kacamata virtual reality menggunakan dasar yang ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone hampir 200 tahun yang lalu. Lalu di tahun 1940 sampai 1970-an, banyak sekali industri-industri besar dulu di Amerika Serikat, dia mulai melirik bagaimana caranya mengembangkan virtual reality itu menjadi suatu konsep nyata yang bisa diaplikasikan di pelatihan perusahaan-perusahaan militer dan aviasi. Contohnya ini di gambar ini, kita melihat perusahaan General Electric ya, atau GE, dia menggunakan kacamata VR ini yang mereka kembangkan untuk melatih militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Lalu pada 1980, Jaron Lanier dan juga Thomas Zimmerman, dia membangun perusahaan yang disebut PPL Research, di mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan pertama yang bisa menyediakan dan menjual alat-alat VR ataupun aksesoris yang berhubungan dengan virtual reality. Jadi di sini kita bicara mengenai kacamata VR, lalu ada yang disebut data glove, lalu ada yang disebut dengan aksesorisnya, dan semacamnya. Mereka menjadi pionir
atau menjadi perusahaan pertama yang mencoba untuk menembus pasar konsumer. Lalu di tahun 1990 sampai tahun 2000-an, banyak perusahaan hiburan yang mulai melirik aplikasi dari virtual reality ini sendiri. Seperti contohnya Sega. Sega di sini bisa dilihat ini mainan seperti yang kita biasa temukan di mall atau di pasar malam. Dia mulai mengimplementasikan yang disebut virtual reality untuk mencoba meningkatkan experience atau meningkatkan rasa indera perasa seseorang ketika menggunakan suatu permainan. Nah, sekarang pada tahun 2010 sampai 2020, kita udah melihat banyak sekali kacamata virtual reality, software virtual reality, tools untuk membangun software virtual reality yang dipasarkan maupun didorong ke pasar konsumer umum. Nah, kita bicara mengenai virtual reality sendiri merupakan ketika kita bicara konsep atau bicara istilah teknisnya adalah lingkungan virtual 3 dimensi yang dibuat melalui pemrograman pada komputer. Jadi bayangkan kita mempunyai suatu lingkungan atau suatu setting scene lah atau suatu panorama yang kita bayangkan sangat luas dan sangat besar. Seseorang pasti pengen mengeksplor atau menjelajahi daerah-daerah tersebut, tapi butuh waktu yang sangat lama untuk mereka bisa menjelajahi secara fisik karena membutuhkan energi dan juga membutuhkan waktu dan sebagainya. Dengan menggunakan virtual reality ini sendiri, kita bisa memanfaatkan yang tadinya pengalaman yang hanya bisa diakses oleh seseorang di saat itu dan di tempat itu, ketika dia melihat panorama, maka dia bisa kita simulasikan sehingga orang-orang lain di belah dunia manapun ataupun di tempat manapun, di lokasi manapun, itu dapat merasakan dan dapat mengeksplor hal yang sama seperti orang yang ada di tempat tersebut. Jadi pada dasarnya kita menyetarakan kesempatan untuk seseorang merasakan atau memanfaatkan suatu lingkungan. Lalu pada dasarnya kita bicara macam-macam reality, selain virtual reality tadi yang saya sebut, ada beberapa saudara-saudaranya. Di sini ada beberapa itu cuma 3 ya, jadi hanya 3 cabang yang sekarang sudah lumrah dan sudah terkenal. Yaitu yang pertama virtual reality, yang kedua itu mixed reality, yang ketiga itu augmented reality. Nanti kita akan bahas mengenai mixed reality dan augmented reality di belakang-belakang secara singkat. Lalu kita bicara mengenai virtual reality, ada beberapa tipenya. Tipe-tipe ini akan mendenominasi atau mendefinisikan macam dari pelatihan dan macam dari rasa yang dirasakan atau pengalaman yang dirasakan oleh peserta pelatihan ketika melakukan virtual reality training. Ada immersive, semi-immersive, dan non-immersive. Nah, ketiga hal ini cukup berbeda antara satu sama lainnya, dan kita akan bahas di beberapa slide berikut. Berbicara mengenai simulator imersif ini simulator yang bisa memberikan garis miring full experience. Full experience yang dimaksud ini adalah rasa atau perasaan seseorang ketika menggunakan simulator imersif ini seakan-akan mereka ada di alam baru lah, atau ada di setting baru, di mana semua hal yang ada di sekitaran mereka itu, lingkungan mereka, itu tersimulasi secara komputer 3D. Nah, dengan demikian, pengalaman yang dirasakan melalui indera perasa kita, itu tidak hanya sebatas 5 indera perasa utama, tapi juga indera perasa lainnya yang tidak sering disebutkan, seperti keseimbangan, bagaimana seseorang bisa merasakan ketika mereka di dalam suatu lingkungan itu keseimbangannya berubah dan sebagainya. Nah, dengan hal tersebut, virtual reality ini banyak disamadengankan dengan virtual reality atau yang sering dilihat oleh orang-orang sekarang. Ketika orang itu membayangkan mengenai virtual reality, hal ini yang sering ditemukan di pikiran mereka. Tapi virtual reality tidak hanya mengenai simulator imersif saja,
Tapi kita di sini ada juga simulator semi imersif, di mana kita sering temukan misalkan di tempat bermain atau di tempat pelatihan yang bersifat vokasional maupun non formal, di mana mereka mencoba membangun ulang feel atau rasa fisiknya dari menggunakan suatu objek atau suatu mekanisme atau suatu mesin digabungkan dengan software 3 dimensi yang disebut virtual reality. Jadi kalau misalkan dilihat seperti di sini contohnya, kita lihat ada seorang pilot atau seorang pengemudi mobil balap, mereka bisa merasakan apa rasanya ketika mereka ada di pesawat maupun di mobil balap, itu secara virtual reality didukung dengan software maupun didukung dengan barang fisik. Nah, dengan demikian, kita bisa menyebutkan simulator semi imersif ini adalah gabungan dari virtual reality yang tadinya imersif, tapi kita bangun di dunia 2 dimensi. Sedangkan virtual reality yang merupakan simulator imersif, dia hanya bergantung kepada dunia 3 dimensi. Dan juga di simulator semi imersif ini, mereka menggunakan umumnya menggunakan kontrol replika seperti yang dilihat di mobil atau di pesawat ini, semuanya menyesuaikan dengan kondisi nyata, kondisi aktualnya ketika mereka mengoperasikan pesawat maupun mobil balap di dunia nyata. Yang terakhir adalah simulator non-imersif. Kita sudah sangat terbiasa lah dalam melihat simulator non-imersif. Namun kita sebut simulator non-imersif ini kita namakan game. Nah, atau kita namakan permainan software. Seperti contohnya misalkan kayak permainan first person shooter atau misalkan permainan yang sering dimainkan di handphone yang memang mensimulasikan dunia secara 3 dimensi. Itu kita bisa sebut juga virtual reality karena ibaratnya adalah kita membangun realitas yang sifatnya maya melalui software dan kita mainkan, hanya saja kita tidak masuk ke dalam virtual reality tersebut. Makanya disebut non-imersif. Karena virtual reality tersebut tidak terjadi di lingkungan kita, tapi kita hanya bisa melihat dengan 2 dimensi, tetapi software mensimulasikannya secara 3 dimensi. Jadi, dengan demikian, kita bicara mengenai augmented reality. Setelah tadi kita sudah membahas mengenai denominasi silsilah pohon dari virtual reality, kita bahas mengenai augmented reality. Karena augmented reality itu cukup berbeda dengan virtual reality. Kalau misalkan tadi virtual reality kita berbicara mengenai dunia yang disimulasikan, dunia yang dibangun menggunakan software, augmented reality lebih ke arah bagaimana caranya kita menggabungkan antara data point atau poin data yang terjadi secara nyata itu digabungkan dengan software atau digabungkan dengan animasi yang kita bangun sehingga data-data itu bisa ditumpukan ke dunia nyata. Jadi banyak sekali contoh-contohnya yang sering kita temukan di masa sekarang, di mana kita bisa menunjukkan HP kita atau menunjukkan kamera kita ke suatu tempat, dan nanti di tempat tersebut atau di lokasi di mana kita mengarahkan kamera kita akan muncul banyak animasi yang bersifatnya 3 dimensi. Nah, itu yang disebut augmented reality. Kenapa berbeda? Seperti yang tadi saya sebutkan kembali, bahwa AR atau augmented reality ini dia menggunakan 2 data point, yaitu dari dunia nyata dan dari dunia maya. Jadi, dengan hal tersebut kita bisa gabungkan menjadi suatu experience yang disebut augmented reality. Nah, ada lagi yang terakhir, di mana dia menggabungkan antara AR, augmented reality, dan juga VR, yaitu virtual reality, yang disebut dengan mixed reality. Jadi, dengan mixed reality ini, mereka menggabungkan antara dunia nyata dan dunia virtual menjadi satu lingkungan. Dan dunia nyata dan dunia virtual itu dapat berinteraksi satu sama lain. Nah, ini merupakan poin yang membedakan antara mixed reality dan augmented reality. Kalau misalkan kita bicara mixed reality sendiri, dia bisa menggabungkan antara dunia virtual dan juga dunia nyata. Sedangkan
Kalau misalkan augmented reality, mereka bisa menggabungkan dunia nyata dan dunia maya. Akan tetapi, ketika seseorang ingin berinteraksi dengan objek atau dengan benda yang ada di dunia maya tersebut, mereka tidak bisa dengan mudah mengakses atau memegang atau menyentuh barang-barang yang ada di augmented reality, karena augmented reality hanya menggenerasi atau membuat benda yang tidak bisa berinteraksi dengan seseorang yang menggunakan augmented reality tersebut. Nah, kalau misalkan ini udah cukup bingung, mungkin ada contoh video yang pengen saya tunjukkan, video singkat yang menjelaskan mixed reality bagaimana. Video ini kita ambil dari Microsoft. Jadi Microsoft sendiri merupakan salah satu produsen atau pemanufaktur yang disebut Microsoft HoloLens. Microsoft HoloLens ini merupakan kacamata mixed reality. Jadi dia bukan kacamata virtual reality maupun augmented reality. Dia kacamata mixed reality, dan aplikasi atau fungsinya atau penggunaannya itu sangat luar biasa. Mungkin kita bisa lihat di slide berikutnya. Ya, sepertinya videonya tidak jalan. Kalau begitu, kita skip dulu sementara. Nanti kita akan circle back atau kita akan kembali kepada video ini. Tapi ini cukup menarik karena kalau saya bisa cerita sedikit, di video ini ditunjukkan bahwa kacamata ini dia bisa berinteraksi dengan penggunanya. Jadi bayangkan ada objek seperti bola atau seperti balok. Orang yang menggunakan kacamata ini, mereka bisa memindahkan dan bisa memutarbalikkan maupun melempar atau mengambil balok dan bola tersebut itu menggunakan tangannya. Jadi tidak menggunakan kontrol seperti yang dilakukan oleh virtual reality, tapi langsung menggunakan tangannya, karena sensor yang dimiliki oleh HoloLens ini bisa mengkalibrasi gerakan tangan kita terhadap kacamata dari HoloLens sendiri. Nah, itu cukup menarik, dan nanti kita akan explore ini ketika kita sudah bisa memastikan videonya jalan. Jadi mohon maaf. Nah, berikutnya, apa saja yang merupakan bagian dari virtual reality? Karena kita sendiri bicara virtual reality, tadi kita hanya bicara mengenai kacamatanya. Nah, sebenarnya untuk kita membahas virtual reality ini, ada banyak sekali aksesoris atau hardware pendukung maupun software yang merupakan satu kesatuan dari ekosistem virtual reality sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara soal hardware, ini merupakan beberapa hal yang sering kita temukan ketika kita membahas hardware dari virtual reality. Jadi yang pertama, yang pasti kita memiliki headset. Headset atau kacamata virtual reality ini sering kita temukan dengan berbagai macam merek, seperti contohnya Samsung, Google, Microsoft, Oculus, HTC, atau HTC. Atau kita bisa ambil contoh lagi, misalkan Xiaomi dan berbagai macam pengembang kacamata VR lainnya di dunia. Dan kacamata VR ini sudah mulai lumrah dan sudah mulai umum ditemukan di pasaran pada ketika kita masuk abad 20. Jadi di tahun 2000-an orang-orang sudah mulai mengidentifikasi bahwa kacamata VR ini dapat digunakan sebagai alat hiburan bagi konsumer umum. Makanya kita sudah bisa menemukan banyak sekali macam-macam headset VR dari berbagai macam pengembang atau produsen kacamata VR ini di luar sana. Lalu kita memiliki control dan buttons atau tombol dan kontrol. Sebagaimananya bermain dengan, ya kita sebut misalkan PlayStation atau bermain dengan komputer, menggunakan VR atau virtual reality juga mengharuskan kita untuk menggunakan kontrol yang memang datang bersama alat tersebut. Jadi di sini contohnya kontrol ini digunakan untuk menggunakan atau melakukan suatu aktivitas ketika di dalam dunia VR. Nah, cukup menarik karena ketika kita bicara dengan controls atau buttons,
hal ini bisa kita kembangkan sesuai dengan kemauan kita. Ada beberapa aplikasi yang menggunakan kontrol biasa, seperti kita bermain PlayStation atau Xbox. Ada juga beberapa kontrol yang lebih unik sesuai dengan kebutuhannya, seperti misalkan ingin spray painting atau menggunakan senjata alat untuk pengecatan. Nah, itu kita bisa mengubahkan sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan nyata menggunakan ya kreativitas kita gitu. Lalu berikutnya ada data gloves. Ini merupakan hal yang sering kita temukan juga di virtual reality. Data gloves ini atau sarung tangan yang bisa memancarkan atau menerima data, itu kata kuncinya, memancarkan atau menerima data. Ini bisa memberikan input atau output menggunakan gloves atau sarung tangan yang memancarkan atau mengirimkan input-output transmisi yang dapat ditranslasikan oleh software menjadi suatu gerakan, atau sebaliknya, software dapat mengirimkan rasa sensorik kepada seseorang menggunakan data gloves ini. Jadi contohnya mungkin kalau misalkan kita bicara pengiriman data ya dari gloves itu dari sarung tangan itu ke komputer, dia mau ngambil suatu barang atau dia mau menggerakkan tangannya, maka nanti di software tersebut tangan akan bergerak sesuai dengan gerakan di tangan dunia maya. Atau sebaliknya, misalkan kita memprogram sehingga barang yang ada di virtual reality itu dapat dirasakan oleh tangan, maka kita bisa mengirimkan transmisi sumber energi dari simulator atau software itu kepada sarung tangan ini, sehingga seseorang ketika menggunakan sarung tangan ini dia dapat merasakan apa yang terjadi di dunia maya tersebut. Lalu berikutnya kita ada treadmill. Treadmill ini cukup baru di dunia virtual reality, belum banyak juga aplikasinya. Namun treadmill ini merupakan kunci dari mencapai pengalaman atau experience dari virtual reality yang super imersif. Jadi kalau misalkan kita bayangkan dengan menggunakan headset dan kontrol, kita bisa mengontrol avatar atau kita bisa mengontrol karakter kita di dalam simulator, tetapi kita tidak bergerak. Jadi bayangkan misalkan kita maju ke depan, tapi badan kita hanya berhenti di tempat tertentu. Nah, sedangkan dengan menggunakan treadmill ini, kita bisa mensimulasikan gerakan kita sehingga terasa lebih nyata lagi. Lalu berikutnya ada beberapa hal lagi yang sering kita temukan di virtual reality, seperti motion capture. Motion capture ini merupakan data gloves tapi lebih menyeluruh lagi, sehingga orang yang tadinya menggunakannya di sarung tangan, dia menggunakannya sekarang di seluruh tubuh. Lalu yang terakhir, kita menggunakan joystick atau replica controls. Replica controls ini bisa jadi kita definisikan sebagai misalkan kontrol kokpit pesawat, atau kontrol dari forklift, atau kontrol dari senjata untuk spray painting, atau kontrol dari bulldozer, dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita achieve atau bisa kita sampaikan ketika kita menggunakan joystick atau replica controls ini. Lalu berikutnya, kita bicara soal software. Software sendiri cukup unik di lingkungan atau dunia virtual reality. Jadi pada dasarnya software ini terdiri dari berbagai macam subkategori ya. Ada yang emang digunakan untuk membangun permodelan 3 dimensi, ada yang kita bisa sebut gaming engine atau mesinnya yang digunakan untuk mensimulasikan suatu permainan, ada yang kita sebut SDK, atau yang disebut software development kit yang digunakan untuk mengembangkan platformnya dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa macam contoh dari software yang sering digunakan, dan tidak hanya ini aja. Kita misalkan bicara yang paling umum lah, seperti produknya Adobe atau produk Adobe, yaitu AI atau Photoshop. Itu merupakan salah satu dari keseluruhan software yang bisa digunakan di ekosistem virtual reality sendiri. Sedangkan kita lihat di sini ada beberapa macam software yang digunakan untuk